Dari papan tulis, bertransformasi ke papan interaktif digital. Dari pembelajaran konvensional, menjadi pembelajaran yang interaktif, berpusat, dan bermakna. Moambua wujudkan ruang belajar interaktif digital bersama papan interaktif digital. Hasil analisis rapot pendidikan tahun 2024 menunjukkan indikator kualitas pembelajaran berada di kategori sedang. Selain itu juga, data analisis hasil belajar membuktikan pemahaman murid masih di bawah kriteria ketuntasan. Karena murid bosan dengan media yang monoton, masifnya penggunaan teknologi belum diimbangi dengan aktivitas belajar murid yang variatif, kontekstual, dan menarik, sehingga gagal menstimulus keterlibatan aktif murid. Hal ini menjadi dasar munculnya pertanyaan kritis, yaitu bagaimana menciptakan ruang belajar interaktif, berpusat, dan bermakna di era digitalisasi. Isinya adalah papan interaktif digital di era transformasi digital memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem belajar yang ada di dalam kelas. Mana guru tidak lagi terbatas pada buku teks. Guru dapat mengakses rumah pendidikan, aplikasi SketchUp, whiteboard yang ada dalam PID, dan aplikasi lainnya seperti Ruang GTK. Untuk menjawab pertanyaan di atas yang merupakan tantangan yang dihadapi, saya melakukan beberapa strategi aksi. Pertama, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, menganalisisnya sehingga menemukan informasi bahwa sebagian murid sudah paham namun sebagian lainnya masih belum berkembang pada materi organel sel dan sistem organ tubuh manusia, sehingga guru dapat menyesuaikan metode mengajar yang efektif. Selanjutnya, murid dibagi kelompok secara heterogen dan setiap kelompok mendapatkan lembar kerja yang akan dikerjakan secara muambua atau bersama-sama. Sebagai media bagi murid untuk mendapatkan referensi belajar, saya memanfaatkan website Malita yang dapat diakses menggunakan papan interaktif digital untuk mencari materi baik dalam bentuk buku teks ataupun video animasi. Selain itu juga, murid dapat mengakses ruang belajar murid untuk menemukan berbagai video ataupun gamifikasi edukatif agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Murid secara muambua atau bersama-sama menyelesaikan lembar kerja yang sudah dibagikan. Untuk memfasilitasi murid memanfaatkan teknologi, saya memanfaatkan aplikasi sketchup.com yang dapat diakses dengan memanfaatkan papan interaktif digital agar murid dapat melihat, memahami, memperbesar, memperkecil posisi objek 3 dimensi pada papan interaktif digital sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih visual, interaktif, dan modern. Misalnya, materi sel hewan dan tumbuhan, murid akan lebih mudah untuk mengidentifikasi bagian-bagian sel pada gambar 3 dimensi dan fungsinya. Saya juga membantu murid dengan aplikasi whiteboard dalam papan interaktif digital untuk murid bisa menulis jawaban dari LKPD dan tentunya keterampilan digitalisasi murid terlatih. Hal ini tentunya memicu pemahaman kognitif murid yang lebih mendalam. Murid akan memiliki keterampilan berpikir ilmiah dan kritis, seperti murid tidak hanya mengamati bagian morfologi dari setiap organ manusia, tetapi bisa mengetahui anatomi dan fungsinya. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa tuntunlah murid sesuai dengan kodratnya. Langkah terakhir yang saya lakukan yaitu refleksi dan penguatan. Hasilnya, selama proses pembelajaran, saya mengamati murid terlibat langsung dalam pembelajaran. Seluruh kebutuhan belajar murid terpenuhi. Metode pembelajaran guru dengan memanfaatkan PID efektif. Kualitas pembelajaran lebih bermakna. Murid tidak hanya sekedar memahami materi, tetapi mampu mengaplikasikan dan merefleksi. Indikator kualitas pembelajaran di kategori baik. PID mengubah atmosfer kelas yang tadinya hanya satu arah menjadi ruang belajar yang dinamis dan visual, yang secara langsung akan memicu peningkatan daya serap serta pemahaman murid. Pemanfaatan PID dalam pembelajaran berdampak pada peningkatan literasi digital murid dan terbentuknya karakter profil lulusan yaitu bernalar kritis, komunikatif, dan kreatif. Tentunya ini selaras dengan penerapan pola pikir tumbuh. PID bukanlah sekedar digitalisasi fasilitas, melainkan sebagai intervensi taktis untuk mendorong tingkat pemahaman murid. Olehnya, hal ini tidak terlepas dari kolaborasi seluruh warga sekolah. Mari bersama manfaatkan PID dalam pembelajaran untuk mewujudkan ruang kelas yang interaktif digital melalui pembelajaran yang berpusat dan bermakna. PID membantu saya untuk mengenal dunia dan melatih saya untuk bernalar kritis. Ya, Melisa Teningsih Sapi MPD dari SMP Negeri 1 Telaga siap wujudkan ruang belajar yang interaktif, dinamis, dan menyenangkan bersama papan interaktif digital. Waduh Allah.